Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah guru sekumpul punya karomah bisa mempertemukan seseorang dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga? Kisah guru sekumpul mempertemukan seorang habaib dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Dikutip dari Tinta Santri, dikisahkan di Tarim Hadramaut, kota para habaib yang banyak melahirkan para kutub, ada seorang habaib sepuh yang bernama Habib Ahmad Assegaf yang mengarang qasidah Baina Katifaihi Alamah, sehingga di Martapura beliau terkenal dengan sebutan Habib Baina Katifai. Beliau ini seumuran dengan Habib Abdul Qadir Jeddah. Beliau juga mempunyai kelebihan, malam-malam beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Habib-habib zaman dulu, walau sering bermimpi dengan Nabi SAW, masih sakit hati kalau belum bertemu secara jaga dengan baginda Nabi SAW. Akhirnya beliau mendapat isyarat dari Rasulullah SAW dalam mimpinya, "Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya, maka temuilah Zaini, orang Martapura, Banjarmasin." Maka bergegaslah beliau menuju Indonesia. Sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang-orang yang dengki dengan guru sekumpul. Namun beliau mampu menerobosnya karena ingat dengan isyarat dari baginda Nabi SAW. Akhirnya bertemulah beliau dengan guru sekumpul. Beliau utarakanlah maksud kedatangan beliau. Kemudian oleh guru sekumpul diberi amaliyah yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, Rasulullah SAW menemui beliau di pagi hari. Segera setelah pertemuan itu, beliau melapor kepada guru sekumpul. Oleh guru sekumpul dijawab, "Sebelum ke tempat sampean, Rasulullah SAW menemui saya terlebih dahulu." Langsung seketika Habib Ahmad memeluk guru sekumpul. Ya, guru sekumpul itu adalah guru murabi mursyidnya Habib Ahmad Assegaf. Subhanallah. Sebelumnya, kita tidak bermaksud untuk menjelekkan atau merendahkan pribadi seseorang, apalagi kalau seorang itu dianggap ulama dan wali Allah oleh para pengikut-pengikutnya. Kita hanya mengkritik cerita-cerita khurafatnya yang mengatasnamakan karomah. Dan kita tidak menafikan adanya karomah terhadap wali-wali Allah, selama sumber-sumbernya jelas dan terpercaya, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kritik yang pertama, benarkah bisa bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga? Pendapat yang kuat bisa bertemu dengan Nabi SAW hanya dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan terjaga. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bisa bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga setelah beliau wafat. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menemui putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha setelah beliau wafat. Begitu juga tidak pernah menemui para sahabat-sahabatnya ketika terjadi fitnah di antara mereka. Kritik yang kedua, anggap saja kita setuju bahwa bisa bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Pertanyaannya, sebegitu mudahkah bisa bertemu dengan Nabi SAW? Sehingga dengan mudah sering bertemu dengan Nabi SAW. Coba kita berpikir, kenapa kebanyakan kisah bertemu dengan Nabi SAW hanya terjadi pada ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat dan tasawuf, dan tidak pernah dikisahkan Nabi SAW bertemu dengan ulama 4 mazhab atau ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dalam keadaan terjaga. Padahal itu lebih penting dan lebih banyak manfaatnya, sehingga Imam Bukhari bisa mengkonfirmasi hadis-hadis beliau, mana yang sahih, mana yang bukan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga masyarakat semakin cerdas untuk memilah-milah kisah-kisah yang mengatasnamakan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.